Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Khalwah dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudulkan Aliran Asy'ariyah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab. Subbab yang pertama yakni sejarah munculnya aliran Asy'ariyah, dan yang kedua yakni tokoh dan pemikirannya, dan yang ketiga yakni ajaran pokok. Dimulai dari sejarah munculnya aliran Asy'ariyah. Pada awalnya Al-Asy'ari ini yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari dilahirkan di kota Basrah, Irak pada tahun 206 Hijriah atau 875 Masehi. Pada awalnya Al-Asy'ari ini berguru pada tokoh Mu'tazilah waktu itu yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Pada beberapa waktu lamanya ia merenungkan dan mempertimbangkan antara ajaran Mu'tazilah dengan paham ahli fikih dan hadis, sehingga ketika umur 40 tahun dia bersembunyi di rumahnya selama 15 hari untuk memikirkan hal tersebut. Pada hari Jumat dia naik mimbar di Masjid Basrah secara resmi dan menyatakan pendiriannya untuk keluar dari aliran Mu'tazilah. Beliau berkata, "Wahai masyarakat, barang siapa mengenal aku, sungguh dia telah mengenal aku. Barang siapa yang tidak mengenal aku, maka aku mengenalkan diri sendiri. Aku adalah Fulan bin Fulan. Dahulu aku berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat dengan mata. Maka perbuatan-perbuatan jelek aku sendiri yang membuatnya. Aku bertaubat dan mencabut paham-paham Mu'tazilah dan keluar daripadanya." Apa sih yang menyebabkan Abu Hasan Al-Asy'ari itu keluar dari aliran Mu'tazilah? Penyebab keluarnya Al-Asy'ari itu ada 3 faktor. Yang pertama, pengakuan Al-Asy'ari tentang dia telah bertemu dengan Rasulullah sebanyak 3 kali lewat mimpi. Beliau mendapatkan peringatan oleh Rasulullah agar meninggalkan paham Mu'tazilah. Dan yang kedua, Al-Asy'ari ini merasa tidak puas terhadap konsepsi aliran Mu'tazilah. Ketika itu Al-Asy'ari berdebat dengan gurunya Al-Jubai, dan dalam perdebatan itu guru tidak mendapatkan jawaban tentang kedudukan ketiga orang, yakni orang mukmin, kafir, dan anak kecil ketika di akhirat. Berikut percakapan Abu Hasan Al-Asy'ari dengan gurunya Al-Jubai. Al-Asy'ari, bagaimana kedudukan ketiga orang berikut, mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat? Al-Jubai menjawab, yang mukmin mendapat tingkat baik dalam surga, yang kafir masuk neraka, dan yang kecil terlepas dari bahaya neraka. Al-Asy'ari pun menjawab lagi, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah itu? Al-Jubai menjawab, tidak, yang mungkin mendapatkan tempat yang baik itu karena kepatuhannya kepada Tuhan. Yang kecil belum mempunyai kepatuhan yang serupa itu. Al-Asy'ari pun menjawab lagi, kalau anak itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukanlah salahku. Jika sekiranya engkau bolehkan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu. Al-Jubai menjawab sanggahan dari Abu Hasan Al-Asy'ari, Allah akan menjawab, aku tahu jika engkau terus hidup, engkau akan berbuat dosa, dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kepentinganmu, aku cabut nyawamu sebelum engkau sampai pada umur tanggung jawab. Al-Asy'ari menjawab lagi, sekiranya yang kafir mengatakan, jika engkau
ketahui masa depanku? Bagaimana engkau ketahui masa depannya? Apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku? Nah, disinilah gurunya Al-Jubai itu terpaksa diam karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan penyebab keluarnya Al-Asy'ari yang ketiga yakni karena kalau seandainya Al-Asy'ari tidak meninggalkan aliran Mu'tazilah, maka akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bisa melemahkan mereka. Selanjutnya yakni tokoh dan pemikirannya. Tokoh yang pertama yakni Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani atau biasa disebut dengan Al-Baqillani. Dia memiliki argumen atau pemikiran yakni gerak yang terdapat dalam diri manusia. Adapun gerak, bentuk atau sifat dari gerak itu berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Dan ajaran yang kedua yakni sifat Allah itu bukan sifat tetapi hal. Dan yang kedua yakni tokoh yang kedua yakni Al-Juwaini yang memiliki nama lengkap Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau memiliki pemikiran bahwa sifat Allah itu dibagi menjadi dua, yakni sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat Tuhan itu berupa wujud, baqa, tidak ada yang menyamainya, dan tidak berukuran. Dan pemikirannya yang kedua yakni kewajiban pertama seorang muslim ialah mengadakan penyelidikan. Pendapat Al-Juwaini ini bertentangan dengan aliran Mu'tazilah, karena pada aliran Mu'tazilah ini menyatakan bahwa penyelidikan itu adalah suatu kewajiban akal baginya. Kewajiban tersebut sudah disepakati umat seluruhnya, dan apa yang diwajibkan umat itu hukumnya sama dengan datangnya dari syara'. Dan tokoh yang ketiga yakni Al-Ghazali. Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali ini merupakan pengikut dari Al-Asy'ari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya bagi umat Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau memiliki pemikiran bahwa paham yang dikembangkan itu sama dengan paham Al-Asy'ariyah. Pemikirannya seperti contoh pandangan Al-Ghazali ini dikutip dari kitab beliau yang berjudul Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, meliputi Tuhan itu memiliki sifat qadim yang tidak identik dengan zatnya dan mempunyai wujud luar zatnya. Al-Quran memiliki sifat qadim dan bukan makhluk. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai ajaran pokok aliran Asy'ariyah. Ajaran yang pertama yakni mengenai sifat Tuhan. Jika aliran Mu'tazilah itu menentang adanya sifat Tuhan, maka aliran Asy'ariyah ini mengakui adanya sifat Tuhan. Menurut Al-Asy'ariyah, mustahil Tuhan itu mengetahui dengan zatnya. Jika Tuhan mengetahui dengan zatnya, maka Tuhan itu mengetahui atau ilm. Padahal Tuhan itu yang maha mengetahui, yang artinya alim. Dan ajaran yang kedua yakni mengenai perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan. Di sini Asy'ariyah itu meyakini bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Perbuatan kufur itu buruk, bahkan orang kafir menghendaki perbuatannya itu bersifat baik. Apa yang dikehendaki orang kafir itu tidak dapat diwujudkannya. Dengan demikian, maka
perbuatan kufur itu bukanlah orang kafir yang mampu membuat kufur itu bersifat baik, melainkan Tuhan. Ajaran yang ketiga yakni melihat Tuhan pada hari kiamat. Menurut aliran Asy'ariyah bahwa Tuhan dapat dilihat pada hari kiamat. Mengenai alasannya, mereka mengemukakan bahwa sifat-sifat yang tak dapat diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat-sifat yang akan membawa kepada pengertian diciptakannya Tuhan. Ajaran yang ketiga yakni mengenai keadilan Tuhan. Tuhan itu bebas berbuat menurut kehendaknya, sehingga seandainya ia memasukkan semua manusia ke surga, itu bukanlah ia yang bersifat tidak adil. Begitu pula sebaliknya, seandainya ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, maka bukanlah ia bersifat zalim. Nah, selanjutnya, selain ajaran pokok yang tadi, terdapat beberapa ajaran yang lain, yakni yang pertama, adanya syafaat pada hari kiamat dan siksa kubur, dan yang kedua yakni adanya pengumpulan manusia di padang mahsyar, dan yang ketiga adanya pertanyaan mungkar dan nakir di kubur, yang keempat adanya pertimbangan amal manusia, yang kelima kebaikan dan keburukan tidak dapat diketahui hanya melalui akal, dan yang keenam surga dan neraka adalah makhluk, yang ketujuh ijma adalah suatu kebenaran yang harus diterima, dan yang kedelapan orang mukmin yang berbuat dosa besar akan masuk neraka sampai selesai menjalani siksa dan akhirnya masuk surga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.